Pada video kali ini kita akan belajar tentang desil. Apa itu desil dan bagaimana cara menentukan desil, baik data tunggal maupun data berkelompok. Data berkelompok yang disajikan dalam distribusi frekuensi dan juga data berkelompok yang disajikan dalam histogram. Jadi simak video ini baik-baik. Video ini kita akan belajar tentang desil. Nah, kalau teman-teman sebelumnya udah melihat video sebelumnya tentang kuartil dan median, ini cara menghitungnya agak jauh beda ya. Nah, sekarang kita bahas konsepnya dulu. Apa itu desil? Desil adalah kumpulan datum dalam bentuk statistik peringkat atau data terurut yang dibagi ke dalam 10 bagian yang sama. Nah, ini mirip dengan kuartil ya. Kalau kuartil kemarin kita membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Sementara kalau desil ini membagi data ke dalam 10 bagian yang sama. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini adalah kumpulan datum atau data yang sudah diurutkan. Data ini kita bagi ke dalam 10 bagian yang sama. Seperti ini, teman-teman. Nah, pembatas setiap bagian ini di sini, inilah yang disebut dengan desilnya. Ya. Jadi kalau ada 10 bagian berarti desilnya itu ada 9. D1 sampai D9. Desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3 dan seterusnya. Oke, jadi nanti ada 9 desil yang bisa kita cari. Jadi nggak mungkin ada desil ke-10, itu nggak mungkin, teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan desilnya. Menentukan desil dari data tunggal dulu. Letak desil ke I, ini sama dengan I kali N ditambah 1 dibagi 10. Jadi kalau teman-teman mau nyari desil ke-5, misalnya berarti I-nya ganti aja dengan 5 ya. Berarti 5 kali N ditambah 1 dibagi 10. I ini 1, 2, 3 sampai 9 ya, karena desil itu yang mungkin desil ke-1 sampai desil ke-9. Sementara N ini adalah banyaknya data, N lebih dari 10 ya. Oke, ini rumus yang akan kita gunakan untuk mencari desil data tunggal. Nah, saat teman-teman mencari nilai I ini, ada dua kemungkinan. Bisa aja teman-teman peroleh hasilnya adalah bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan bulat yang lebih dari 0. 1, 2, 3 gitu. Itu bilangan asli. Atau mungkin juga ketika teman-teman nyari nilai I ini, desil ke I, hasilnya bukan bilangan asli, tapi pecahan. Nah, kalau hasilnya bilangan asli, ini enak banget. Karena nilai desilnya bisa langsung kita cari, yaitu datum urutan ke ini ya. X I kali N tambah 1 per 10. Misalkan teman-teman masukkan ke rumus ini hasilnya 5 misalkan, berarti nilai desilnya adalah datum urutan ke-5 gitu. Sementara kalau hasilnya pecahan bukan bilangan asli, nah ini yang akan sedikit agak ribet karena kita akan menggunakan interpolasi linear. Nanti akan ada contoh bagaimana cara menentukan desil ketika hasilnya adalah bilangan asli dan juga ketika hasilnya bukan bilangan asli. Langsung aja kita ke contohnya. Diberikan data sebagai berikut ya, ini datanya. Kita hitung ini banyak datumnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 ya. Ini ada 14 buah datum. Nah, kita akan mencari yang pertama nilai desil ke-4, kemudian nilai desil ke-7 dan nilai desil ke-9. Oke. Nah, langkah pertama, ingat di definisinya, datumnya atau datanya itu harus berbentuk statistik peringkat atau data yang sudah kita urutkan. Sementara di sini datanya belum terurut. Ini harus kita urutkan dulu ya. Urutkan data terlebih dahulu. Nah, ini udah kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sekarang kita coba cari bagian A, yaitu nilai desil ke-4. Kita gunakan rumus ini. Kalau kita mau nyari desil ke-4, berarti I-nya teman-teman ganti dengan 4. N-nya adalah banyaknya data, banyaknya datum di sini. 14 ya, berarti N-nya 14. Kita cari pakai rumus ini. I-nya kita ganti dengan 4 karena kita mencari desil ke-4. Dan N-nya kita ganti dengan 14 sesuai dengan banyaknya data tersebut. Oke, ini kita hitung aja. 4 kali 14 ditambah 1 itu 15 ya. Berarti 4 kali 15 dibagi 10. 4 kali 15 60. 60 dibagi 10 hasilnya adalah 6. Nah, ternyata setelah kita menggunakan rumus ini,
hasilnya adalah 6. Bilangan asli teman-teman. 6 itu bilangan asli. Jadi nilai desilnya adalah ini nih. Nilai desilnya atau desil keempat itu adalah datum yang urutan ke-6. Kan hasilnya kan 6. Datum yang urutan ke-6. Kita lihat data yang sudah kita urutkan. Datum ke-6-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini nih. Jadi desil keempatnya adalah datum yang urutan ke-6. Nilainya adalah 55. Simpel ya. Nah, jadi kalau hasilnya bilangan asli, kita tinggal lihat aja data yang sudah kita urutkan itu datum keberapa gitu. Nah, sekarang kita coba bagian yang B. Saya tulis lagi data terurutnya. Kita akan mencari desil ke-7. Kita pakai rumus yang sama. I-nya kita ganti dengan 7 dan N-nya itu sama 14 ya. 7 kali 14 ditambah 1 dibagi 10. 7 kali 15 dibagi 10. Berapa tuh? 7 kali 15 itu 105. 105 dibagi 10, 10,5 ya, 10,5. Oke. Ternyata hasilnya bukan bilangan asli. Jadi kita akan menggunakan interpolasi linear di sini. Ya, caranya seperti ini. Desil ke-7 sama dengan ini kan 10,5 itu sama aja dengan 10 ditambah 0,5 kan. Jadi 10-nya ini datum ke-10, X10 ditambah yang 0,5-nya kita kalikan dengan selisih, ini kan 10 dengan sesudahnya 11 kan. Berarti datum ke-11 dikurangi datum ke-10 ya. Jadi kalau misalkan hasilnya 7,6 berarti akan sama dengan datum ke-7 ditambah, ini kan 7 tambah 0,6 kan. 0,6 kali berapa? X7, selisih X7 dengan X8. Jadi X8 dikurangi X7. Seandainya hasilnya seperti ini ya. Paham ya? Oke. Ini hasilnya itu 10,5. Berarti datum ke-10 ditambah 0,5. 0,5-nya kita kalikan dengan selisih datum ke-10 dengan datum setelahnya. Datum ke-11. Jadi X11 dikurangi X10. Nah seperti ini. Ini tinggal kita masukkan aja nilainya. Datum ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya 75 ditambah 0,5 kali datum ke-11 nya kan 80. 80 dikurangi datum ke-10 nya 75. Jadi 75 ditambah 0,5 kali 80 dikurangi 75 itu 5. 75 ditambah 0,5 kali 5 itu 2,5 ya. Ini kita jumlahkan aja. Jadi 77,5 ini adalah nilai desil ke-7. Nah ini maksudnya interpolasi linear ya. Oke, sekarang kita cari bagian C. Ini saya hapus dulu. Kita cari bagian yang C, nilai desil ke-9. Sama kita pakai rumus yang tadi. I-nya kita ganti dengan 9, N-nya masih 14. Jadi 9 kali 14 sama 1 itu 15, lalu dibagi 10. 9 kali 15 itu 135 dibagi 10 13,5. Nah lagi-lagi bukan bilangan asli, kita pakai interpolasi linear lagi. Nah teman-teman perhatikan, di sini kan 13,5 berarti 13 ditambah 0,5. Jadi X 13 ditambah 0,5 kali berapa tuh? Setelah 13 14. X 14 dikurangi X 13. Nah seperti ini ya. Nah sekarang kita cari nilainya X13. Ini kan ada 14 kan datanya. X13 itu jelas yang ini nih ya, 85 ditambah 0,5 kali X14 itu 88 dikurangi 85. Jadi 85 ditambah 0,5, 88 dikurangi 85 itu 3. 0,5 kali 3 kan 1,5 ditambahin 85 jadi 86,5. Nah ini nilai desil ke-9. Simpel ya. Ingat ini 0,5 itu dari sini teman-teman ya. Jangan ambil kesimpulan oh karena ini sama 0,5 kesimpulannya berarti harus sama 0,5. Enggak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapatnya 10,2 berarti ini 0,2 bukan 0,5 gitu. Misalkan ini 13,05 atau 13,01. Oh, berarti di sini bukan 0,5 tapi 0,01 jadinya. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke
Bagaimana cara menentukan desil untuk data berkelompok? Kita mulai dari distribusi frekuensi dulu ya. Data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, rumusnya itu hampir sama dengan kuartil. Jika teman-teman udah mempelajari materi tentang kuartil, itu rumusnya itu hampir sama, bedanya tuh hanya bagian sini aja. Ya. Kalau kuartil itu I/4, karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Sementara desil itu kan membagi menjadi 10 bagian yang sama. Jadi di sini bedanya adalah I/10 untuk desil. Kalau nanti persentil itu membagi data menjadi 100. Teman-teman tinggal ganti aja I/100, cara ngitungnya sama ya. Oke, nah ini rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan desil data berkelompok. Keterangan DI ini adalah kuartil ke I-nya itu 1 sampai 9, bilangan asli. Kemudian TBI itu tepi bawah kelas desil ke I. N-nya jumlah semua frekuensi, sigma F min I itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, dan FI ini frekuensi kelas ini ralat ya, desil ke I, dan P-nya adalah panjang kelas. Oke, ini rumus yang akan kita gunakan. Contoh, tentukan D3 dan D5. Ini median enggak ya? Enggak usah ya. Median kita udah belajar. Tentukan D3 dan D5 dari data berikut. Oke. Nah, karena kita akan menggunakan sigma F, jumlah frekuensi kumulatif, kita tambahin aja satu kolom ya untuk jumlah frekuensi kumulatif. Di sini sama dengan ini 6, lalu di kelas keduanya 6 ditambahin 4 itu 10. Ini sama dengan cara pengerjaan kuartil ya. Lalu di sini 10 tambah 9 itu 19, dan seterusnya 19 tambah 14 33, lalu tambah 10 43, tambah 2 45, tambah 5 50. Nah, 50 ini sama aja dengan jumlah semua frekuensinya atau N. Kita akan mencari desil ketiga atau D3. Berarti D3 itu tepi bawah desil ketiga ditambah I-nya kan 3. Jadi 3/10 ya. 3/10 kali N dikurangi sigma F min 3 dibagi F3 lalu dikalikan panjang kelas. Nah, kita butuh TB3, sigma F, dan F. Nah, jadi yang kita hitung ini dulu teman-teman. Kita cari dulu 3/10N untuk menentukan kelas desilnya. 3/10N berarti 3/10 kali N-nya itu 50. Kita peroleh 15. Nah, kita lihat 15, sigma F15 itu di mana? 6 masih kurang. 10 kan masih kurang. 19, oh di sini nih. Ini adalah kelas desil ketiga ya. Itu adalah kelas desil ketiga. Tapi bawahnya berapa? 43 dikurangi 0,5. Jadi 42,5. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Sigma F min 3. Jumlah frekuensi sebelumnya ini nih 10 ya. Kemudian F3 nya frekuensi kelas ketiganya. Ingat kolom ini untuk kumulatif ya. Jadi yang kita lihat tuh di sini nih 9. Panjang kelas berapa? 37 kita kurangi 31 aja. Hasilnya adalah 6. Oke. Kita udah dapat semua yang kita perlukan. Kita masukkan ke rumusnya aja sekarang. Desil ketiga itu tepi bawah kelas desil ketiga yaitu 42,5. Kemudian 3/10 kali N-nya tadi 15 dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya 10, kemudian dibagi frekuensi kelas desil ketiganya 9 dikali panjang kelasnya itu 6 ya. Kita hitung 42,5, 15 dikurangi 10 itu 5 dibagi 9 lalu dikalikan 6. 5 kali 6 30 dibagi 9, 30/9 itu 3,3 ditambahkan 42,5 hasilnya adalah 45,8. Ini adalah desil ketiga. Sekarang kita cari desil kelima. Caranya sama. Oke, kita tulis lagi jumlah frekuensi kumulatifnya. Oke. Kita akan mencari desil kelima. D5 berarti tepi bawah desil kelima kali 5/10N dikurangi sigma F min 5 dibagi F5 kali panjang kelas. Kita cari mana dulu?
5/10n. Kita cari itu dulu. 5/10 kali n-nya tadi berapa? 50. 50 dibagi 10, 5 kali 5, 25. Kita cari 25 di sigma F. Posisinya ada di mana? 19 masih kurang ya, berarti di sini ya. Ada di, nah ini kelasnya. Oke. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya itu 49, kita kurangi dengan 0,5 yaitu 48,5. Kemudian sigma F min 5 nya itu 19. Kemudian frekuensinya 14. Dan panjang kelasnya tadi 6. Tepi bawah desil kelima, tepi bawahnya 48,5 ditambah betul ya, 25 itu dari sini. Kemudian sigma F min 5 nya 19, lalu dibagi F5 nya 14, lalu dikali panjang kelasnya 6. 25 dikurangi 19 itu 6, dibagi 14 lalu dikali 6. 6 kali 6 36, dibagi 14 2,57, ditambahkan 48,5, hasilnya adalah 51,07. Ini adalah nilai desil kelima. Gampang ya? Oke, sekarang kita akan mencoba mencari desil data berkelompok yang disajikan dalam histogram. Contoh, perhatikan histogram berikut, tentukan desil ketujuh data tersebut. Oke, ini histogramnya. Kita akan mencari desil ketujuh. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu n-nya, teman-teman. Ya, desil ketujuh rumusnya seperti ini. Berarti D7 sama seperti yang tadi rumusnya ya. D7 itu tepi bawah desil ketujuh kali 7/10 kali n dikurangi sigma F min 7 per F7 kali panjang kelas. Kita akan mencari 7/10 kali n. Nah, kita hitung dulu n-nya. N itu adalah jumlah semua frekuensi masing-masing kelas, atau jumlah semua frekuensi setiap kelas. Ya. Nah, kelas pertama bagian sini frekuensinya berapa? Ini frekuensinya 6, ini frekuensinya 8, yang ini 15, ini 12, dan yang ini adalah 9. Itu adalah frekuensi masing-masing kelasnya. Kita jumlahkan dan kita peroleh n-nya adalah 50, teman-teman. Oke. Jadi kita bisa menghitung 7/10n, ini bisa kita hitung. 7/10 kali n, n-nya itu 50. 50 dibagi 10 itu 5. 7 kali 5 itu 35. Nah, kita hitung ya. Kita cari frekuensi kumulatifnya. Caranya kita jumlahkan. 6 tambah 8 itu 14. 14 tambah 15 29. Masih kurang ya. Kita mau nyari 35 nih, di mana posisinya? 29 ditambah 12 41, udah lebih dari 35. Oke. Berarti ini adalah kelas desilnya, teman-teman. Ya. Nah, tapi bawahnya bisa kita cari yang ini nih. Kenapa ini? Nah, banyak pertanyaan di video sebelumnya. Kenapa ini nggak dikurangi? Ini bukan batas bawah, ini udah tepi bawah ya. Jadi nggak usah teman-teman kurangi 0,05. Ini udah tepi bawah yang ada di sini di histogram, itu tepi bawah. Kemudian kita cari sigma F min 7. Sigma F min 7 jumlah frekuensi sebelumnya, berarti 29. Atau teman-teman hitung manual 6 tambah 8 tambah 15 gitu. Ya. Jumlah frekuensi sebelumnya adalah 29. Oke, sekarang F7-nya atau frekuensi desil ketujuhnya yang ini ya, F7-nya itu 12 dan panjang kelasnya adalah 5, atau teman-teman kurangi masing-masing atau tepi bawah yang berurutan. Misalkan 40,5 dikurangi 35,5 boleh. Atau yang ini dikurangi 40,5 boleh. Ya, panjang kelasnya 5. Nah, semua informasi yang kita perlukan sudah ada, tinggal kita hitung. Tepi bawahnya itu 50,5, kemudian 7/10n-nya itu 35 dikurangi sigma F min 7, jumlah frekuensi sebelumnya adalah 29. Lalu dibagi F7-nya 12, lalu dikali panjang kelasnya 5. Ya. 50,5 ditambah 35 dikurangi 29 itu 6. Dibagi 12 lalu dikali 5. 6/12 ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Setengah kali 5 itu 2,5. 2,5 kita tambah dengan tepi bawahnya yaitu 50,5. Hasilnya adalah 53. Ini adalah nilai desil ketujuh. Oke. Nah, gampang kan? Pokoknya kalau teman-teman udah paham tentang kuartil,
nyari desil itu nggak jauh beda caranya. Nah, sampai sini dulu video pembelajaran kita hari ini atau saat ini tentang desil. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.